Silakan Bu Dewi dimulai Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama kita langsung aja ya waktunya soalnya. Jadi perkenalkan, nama saya Dewi Ratna Ayu dari SMA Negeri 1 Arjawinangun. Instansinya, saya berasal dari Cirebon. Saya di sini sebagai host. Kemudian nanti moderatornya adalah Pak Dadan Daud. Kemudian narasumbernya adalah Ibu. Sebagai moderatornya adalah Pak Dadan Daud. Sebagai narasumbernya adalah Ibu DRA Hajah Sari Yuliati, MP, itu dari SMK Negeri 1 Bandung. Sedangkan moderator adalah dari Manpon 2 Cirebon, Pak Dadan Daud SS. Nanti yang akan membawakan acara pelatihan PKO kelompok 1, PKO 15 kelompok 1 ini. Oke, baiklah. Bisa kita mulai untuk pertemuan hari ini. Untuk penyampaian materi, karena kita waktunya terbatas, penyampaian materi mungkin 15 menit cukup ya Bu ya? Ya, diusahakan Ibu. Untuk penyampaian materi mungkin 15 menit, kemudian 15 menit berikutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk selanjutnya saya serahkan acaranya kepada Pak. Halo. Ya, Pak Dadan. Jelas nggak Bu? Jelas nggak Bu? Jelas. Jelas Pak. Jelas Pak Dadan. Oke, bisa kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ibu-ibu hebat. Bapaknya nggak tahu nih, Pak Asep mana nih? Belum kelihatan. Saya paling ganteng sendirian katanya malam kalau nggak ada Pak Asep. Ya, terima kasih Bu Ayu yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memandu kegiatan perdana kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita bisa lancar sampai akhir acara. Saya diberikan waktu oleh Bu Ayu selama 30 menit. Tadi sudah diperkenalkan, saya Dadan Daud dari Man 2 Cirebon. Masih tetangganya Bu Ayu gitu kan. Oh. Pantes. Ya, sama dari Cirebon dan kebetulan juga tetangga, sekolahnya tetangga saya itu Bu. Jadi terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk mendampingi Ibu Dr. Anda Haji Sari Yuliat MP. Tadi sudah diperkenalkan sedikit oleh Bu Ayu. Saya bacakan sedikit barangkali karena banyak sekali sebetulnya kalau pengalamannya ini Sari Yuliati ini. Beliau di SMA N2 Bandung. Juga ya, barangkali pengalamannya. Ikut aja Pak pengalamannya. Beliau juga pernah menjadi seorang penyiar radio Ardan. Kalau teman-teman. Sinyalnya jelek nih. Diangkat sebagai pegawai negeri pada tahun 1000. Ya, gitu maksudnya. Kesempatan kali ini beliau akan menyampaikan Langsung aja. Dimulai aja Bu Sari. Baik. Kayaknya udah mempersilahkan. Ya. lanjut Baik. barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya bukan bermaksud apa-apa karena ini kebetulan harus ada yang maju di antara kita gitu ya.
bukan bentuk apa-apa, ini hanya melengkapi tugas kita sebagai peserta pelatihan pengelolaan kegiatan PKO se-Indonesia. Dan kebetulan tadi saya materinya biar kerjaan kelompok kita tuh selesai gitu ya, jadi saya coba untuk membuat ini dari mana ya ini? Screen-nya terlihat? Terlihat, Bu. Ada, Bu. Ada. Tapi ada kotak yang menghalangi nih. Ini nggak bisa ditutup tuh. Kotak kita ini udah ada. Baik. Topiknya adalah hipnoterapi untuk membangunkan raksasa tidur. Pandangan orang awam. Kan bukan siapa-siapa, ibu, bapak-bapak. Hanya seorang yang berminat untuk mencoba membangkitkan optimalisasi gitu ya dari setiap orang, terutama murid-murid kita di sekolah gitu ya. Saya mendapatkan ide topik ini adalah dari Bapak Iskandi, seorang praktisi hipnoterapi. Beliau pernah memberikan materi tentang robot pikiran bawah sadar, dan saya pikir ini sebuah materi yang luar biasa yang bisa membuat siapapun, terutama mungkin anak-anak kita di sekolah, agar bisa lebih optimal, lebih fokus, lebih bisa mengembangkan potensi diri. Baiklah Ibu dan Bapak yang saya hormati, kenapa nggak bisa diklik? Halo? Apakah masih bisa didengar? Ada kan? Baik. Jadi keinginannya itu latar belakangnya adalah keinginan untuk mengoptimalkan potensi diri. Keinginan saya kan membuka pikiran bawah sadar ini dari apalagi otak itu sesuatu yang sangat histerik gitu ya. Jadi kita mulai saja dengan pengertian hipnoterapi, dari kata hipnotis dan terapi. Jadi salah satu cabang ilmu psikologi yang mempelajari manfaat sugesti untuk mengatasi masalah pikiran, perasaan dan perilaku. Dan suatu terapi pikiran menggunakan hipnosis. Nah, dari sini apa sih yang dimaksud dengan hipnosis? Hipnosis itu adalah komunikasi bermakna secara sengaja terstruktur dan sistematis dilakukan oleh seseorang. Bu Sari, suaranya kecil ya. Terhadap orang lain atau juga terhadap diri sendiri kita, dengan juga bisa membangkitkan respon dengan aktivitas yang positif. Itu akibat sugesti. Komunikasi bermakna secara sengaja memberikan orang kepada orang lain, kita juga kepada diri sendiri. Kemudian apa sih pengertian dari hipnosis adalah suatu kondisi relax, fokus atau konsentrasi. Kondisi relax, fokus atau konsentrasi. Penumbuhan faktor kritis pikiran yang ada disebut dengan diterimanya suatu pemikiran suatu sugesti. Dan kondisi hipnosis itu ini adalah kondisi kesadaran yang hidup, di mana pikiran berada dalam kondisi yang sangat efektif. Ini berarti dia bisa menyerap gitu ya, apapun yang dia terima. Dan manfaat hipnoterapi adalah bisa. Bu Sari, suaranya jauh sekali ya. Iya, Bu Sari, suaranya kecil sekali, Bu. Oh, baik-baik. Gimana kalau sekarang? Nah, sekarang udah lebih baik. Hipnoterapi itu Didekatkan lagi, Bu. Iya, kurang dekat, Bu. Kurang dekat ya? Iya. Mic-nya Dekat. didekatkan lagi. Hipnoterapi itu efektif digunakan dalam penanganan gangguan-gangguan yang berupa gangguan psikologis. Ya, kalau kita temui mungkin di pelajar-pelajar kita di sekolah mungkin kurang motivasi gitu ya. Gangguan-gangguan psikologis misalnya malas atau kurang fokus gitu ya, kita bisa memanfaatkan hal ini. Nah, kita lihat memang banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi oleh kita, mulai dari mites, nilai-nilai ujian-ujian, tugas-tugas, bullying gitu ya, kemudian relasi dengan teman-temannya, dengan dirinya gitu, dan semua itu menimbulkan atau juga tentang hubungan dengan teman dekatnya, atau juga harapan kepada orang lain, atau juga kepercayaan terhadap orang tua, itu semua bisa menimbulkan gangguan-gangguan psikologis terhadap kita.
Dengan apa sih yang dimaksud dengan raksasa? Nah, ini raksasanya. Tapi di sini Main raksasanya sama bunda udah sebentar, no. raksasanya udah bangun. Kita raksasanya tidur. Ya. Nah, apa sih yang dimaksud raksasa tidur? Raksasa tidur itu adalah otak kita. Yang menyebutnya raksasa tidur itu adalah Mary Leamy, dia seorang peneliti otak dari Amerika. Kenapa otak kita itu disebut raksasa tidur? Karena jumlah sel sarafnya luar biasa, bisa mencapai 100 miliar. Dan itu bisa berjumlah berkali lipat, bisa dikali dengan sel penunjang induk, kali lebih banyak. Kalau diurutkan panjangnya itu bisa sangat panjang, ya bisa mungkin kita bisa mencari dunia ini gitu ya. Makanya dari ini otak kita itu disebut dengan raksasa. Kenapa tidur? Karena tidak banyak orang yang memaksimalkan otaknya. Termasuk orang Indonesia bisa dibilang otaknya paling awet gitu ya. Itu kita rada kesinggung ya. Orang otak orang Indonesia katanya kurang dipakai, kurang dipergunakan, itu otak paling bagus, paling bagus gitu ya. Dan itu jadi membuat kita termotivasi untuk melakukan maksimal gitu ya dengan organisasi kita. Ya, ini tentang otak kita dan saya sampaikan bahwa diri dari miliar saraf. Apalagi apa sih hubungan antara hipnoterapi dan rasa tidur? Rasa tidur itu tidak kita sampaikan pada kita. Karena tidur, karena kurang makan, maka harus dibangunkan. Pertanyaannya bagaimana cara membangunkannya? Cara membangunkannya bukan, halo bangun, tapi dengan menggunakan cara hipnoterapi. Itu saya ingin memberikan suatu pandangan dokumen historis sekarang setelah asal lihat bahwa manusia itu terdiri atas dua jenis alam, yaitu pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, conscious mind dan subconscious mind. Pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Ini kira-kira ilustrasinya. Nah, kalau kita perhatikan di situ gambar ini, itu pikiran kita. Pikiran sadar itu terlihat dari tindakan-tindakan kita, apa yang cara kita berbicara, kita berjalan itu semua pikiran sadar. Kemudian kalau pikiran bawah sadar itu memori jangka panjang, juga kepribadian, nilai hidup. Kalau kita bisa lebih dalam lagi, pikiran sadar dan pikiran bawah itu bukan dua pikiran, hanya dua bidang kegiatan dalam satu pikiran ini. Apa sih pikiran sadar itu? Pikiran sadar itu pikiran penalaran, merupakan fase pikiran yang memilih. Jadi dia bisa memilih, bisa mempertimbangkan sesuatu hal. Itu pasti membutuhkan decision maker. Nah, itu pikiran sadar. Ini di webinar ini hal ini tentang pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar itu menerima apapun yang kami secara sadar maupun tidak sadar. Jadi kalau misalnya pikiran sadar itu seperti timbangan yang mempertimbangkan hal-hal yang baik dan yang buruk, hal-hal apa yang kita ambil, siapakah yang akan menjadi pasangan kita, atau mobil mana yang akan kita beli, warnanya apa, itu pikiran sadar. Dan kalau pikiran bawah itu seperti sebidang tanah kosong, ya, apapun yang ada di situ itu diretak gitu. Nah, pikiran kita itu adalah benihnya. Benih itu kalau nanti ditanam di tanah ini dia akan tumbuh. Jadi kalau apapun yang ada di situ itu mau pikiran negatif, pikiran positif itu ada semua di pikiran bawah sadar. Nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang buruk, semuanya tidak ada pilihan, semuanya meresap ke dalam pikiran bawah sadar. Ini ibu bapak apakah akan dipahami apa yang bisa masuk dengan pikiran sadar dan pikiran bawah sadar? Halo.
Jadi pikiran sadar itu adalah pikiran di mana kita bisa mempertimbangkan suatu hal. Itu Maaf, ini lagi ini Pak. semua pikiran-pikiran yang Iya, buat saya lagi sendiri ini nih. semua ada di kita. Semuanya ada lengkap. Ini sekali lagi tentang pikiran bawah sadar atau alam bawah sadar. Pikiran bawah sadar atau alam bawah sadar itu adalah tabiat benar, mau negatif, mau indah, mau mengerikan, semuanya masuk ke semua ke pikiran bawah sadar. Ya, kita Bu melihat Sari minta tolong di lebih dekatkan itunya, Oh, mic-nya. baik. Ya, baik, terima kasih. Saya ulangi lagi tentang bagaimana membedakan antara pikiran bawah sadar, alam bawah sadar, dan pikiran sadar. Pikiran bawah sadar atau alam bawah sadar itu adalah segala sesuatu yang semua yang kita dengar, mau benar, mau salah, mau buruk, mau jelek, mau indah, semuanya. Apa yang kita lihat, apa yang kita baca, kita saksikan, semua yang kita rasakan, ya, semuanya aja masuk ke pikiran sadar. Tapi kalau pikiran sadar itu dia sudah bisa memilih apa yang harus dilakukan. Keputusan-keputusan itu semua ada dalam pikiran sadar. Nah, pikiran sadar ini dilihat dari tindakan kita, kebiasaan kita, perilaku dan karakter. Itu bisa. Bagaimana sekarang menembus atau melintas tembok pikiran sadar dan pikiran kritis? Nah, untuk dapat memanfaatkan atau memanfaatkan pikiran sadar bawah sadar kita, secara sadar dan terencana, kita harus bisa menembus dan melintasi tembok pikiran sadar dan pikiran kritis kita. Nah, bila arena pikiran sadar dan pikiran bawah sadar menggambarkan tempat dari pikiran sadar dan bawah sadar, maka gelombang otak lebih menggambarkan aktivitasnya. Ya, jadi pikiran sadar dan bawah sadar itu menggambarkan tempatnya. Tapi aktivitas yang ada di situ bisa digambarkan oleh suatu gelombang otak. Nah, ini ada lapisan dalam pikiran kita, pikiran sadar, pikiran kritis, dan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar berhubungan dengan energi dan penciptaan pikiran kreatif yang melaksanakan apa saja yang dilaksanakan pikiran sadar tanpa membantah ataupun membuat pilihan. Kemudian ada di situ dibatasi oleh pikiran kritis dan kemudian muncul pikiran sadar. Pikiran sadar yang logis, pengeluaran, kehendak dan kesadaran mengenai realitas. Nah, keadaan yang pikiran alam bawah sadar itu bisa masuk di antara daerah alfa dan delta. Kalau beta itu dia nggak masuk di situ pikiran bawah sadar kita. Jadi kalau beta itu frekuensinya 14 sampai 20 Hz, kalau alfa frekuensinya 8 hingga 13 Hz, delta itu frekuensinya. Halo Bu Sari punten, mic-nya mungkin didekatkan lagi ke bibir ya. Oke. Ya lebih jelas. Baik. Halo, tes. Mungkin lebih dekat ke bibir Bu. Ya, yang berikutnya adalah gelombang delta, frekuensinya 0,93 Hz. Dan pikiran bawah sadar kita itu ada di antara gelombang alfa dan gelombang delta. Kalau seperti saat ini kita tengah melakukan aktivitas, itu berarti kita ada di gelombang beta. Kalau alfa itu pada saat kita santai, relax, nyaman, itu alfa. Kalau theta itu pada saat kita keadaannya bermimpi, ya, dalam suasana yang damai juga, tenang gitu, bahagia. Nah, kalau pada saat delta itu pada saat kita tertidur lelap sampai nggak ingat mimpi, nah itu kita berada dalam kondisi gelombang delta. Sekali lagi pikiran bawah sadar kita itu bisa dimasuki di antara gelombang alfa dan gelombang delta. Nah, kita harus berada di area gelombang alfa, theta dan delta untuk dapat menembus atau memasuki pikiran bawah sadar. Nah, bagaimana agar bisa kita sampai pada gelombang alfa, theta dan delta? Caranya dengan ini, ya, ada 3 aktivitas untuk menembus pikiran bawah sadar kita. Yaitu dengan cara relaksasi, visualisasi, dan sugesti. Dan pelajaran yang saya ambil dari Pak Irfandi, orang hipnoterapis itu adalah ini, rumus program pikiran bawah sadar. Kita mungkin
sering melihat orang-orang yang hebat itu apa. Hebat, mungkin tanpa sadar mereka itu, atau mungkin ibu bapak semua juga pernah mungkin saya udah mencapai ini, mencapai tahap yang pernah saya impikan gitu ya. Ternyata sekarang sudah tercapai. Nah mungkin secara tidak sadar ibu bapak semua sudah membuat rumus ini secara tanpa kita sadari gitu. Rumus program bawah pikir dan bawah sadar. Itu pertama realitas, kedua etik, ketiga afirmasi, keempat visualisasi, kelima imajinasi kompleks, dan keenam action. Oke. Mungkin kita semua belum merasa puas lah, kita belum optimalnya, masih harus dikembangkan terus misalnya. Pencapaiannya, achievementnya itu masih banyak lah yang harus kita raih. Mungkin dengan cara mengaplikasikan rumus ini, apa yang ingin kita capai itu bisa teraih. Sebagai contoh misalnya, realitas. Dalam situasi kondisi epidemi COVID-19 seperti ini, mungkin banyak di antara kita ya, yang gagap pada teknologi. Nah itu realitasnya apa? Realitasnya guru gagap teknologi. Kita diganti dengan terampil menggunakan teknologi. Afirmasi, caranya dengan apa? Dengan afirmasi. Afirmasi itu adalah apa? Pengungkapan kata-kata yang positif kepada diri sendiri. Misalnya, saya harus belajar tentang internet. Saya harus belajar bagaimana membuat Google Form. Saya harus bisa membuat flyer, atau saya harus bisa membuat daftar link data hadir gitu ya. Itu semua afirmasi-afirmasi yang diperlukan untuk menggerakkan rumus bawah sadar ini menjadi suatu kenyataan. Nah, setelah kita mengafirmasi diri sendiri dengan kata-kata yang positif pada diri kita sendiri, afirmasi, yang berikutnya adalah visualisasi. Visualisasi itu adalah mencoba untuk menjadikan sesuatu hal yang kita inginkan itu suatu gambaran. Ya. Kita memotret saat bisa seperti itu, kondisinya seperti itu, nanti ada visualisasi. Dari imajinasi kompleks adalah visualisasi yang lebih kompleks, gambaran yang lebih sempurna. Kemudian yang paling penting adalah actionnya. Tidak mungkin kita melakukan sesuatu tapi diam-diam gitu kan. Kita harus melakukan sesuatu untuk merubah realitasnya itu menjadi suatu keadaan yang kita inginkan, yaitu keadaan yang inklusif kita ingin apa gitu kan. Action ini tentu saja lakukan sesuatu dengan apa yang ini ya, mulai dari mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai saat ini gitu. Kemudian jangan lupa juga sekarang saya manajemen. Ini satu, pertama realitasnya seperti ini, nomor satu malas gitu ya. Tampilannya ada yang keblok, Bu. Ya ini ngerti ini dari mana? Digeser aja, Bu. Digeser ke bawah, Bu. Dari Webex itu ada keterangan katanya 5 menit lagi ya. Dari apanya ya? Oh, oke. Saya percepat aja ya. Iya. Yang satu ini kan Pada mana ya? malas terganti dengan hal-hal yang bertolak belakang dengan malas, itu dengan rajin, dengan dengan bahagia. Kemudian yang ketiga itu afirmasi positif, ya. Ada stop learning, trust yourself, all things apa, yes I can gitu ya. Kemudian yang keempat ini adalah visualisasi. Kemudian yang kelima itu imajinasi kompleks. Kemudian yang keenam ini action. Jalan. Jadi maksud saya begini Ibu Bapak adalah kita membuat pikiran bawah sadar kita itu penuh dengan hal-hal yang positif, bukan hal-hal yang baik, powerful thing gitu. Pikiran bawah sadar itu tidak berargumentasi dengan kita. Lebih baik kita melakukan semua hal yang itu berdasarkan dari Bapak Nasi sekarang Jangan nyari Yos. Langsung karada.
silakan pemirsa ya partisipan untuk bertanya ya. Dan Bu Yanti yang bertanya dan Bu Yati. Bu Elis, tapi Ayo, tadi Bu Bu Sari Yati belum dulu. menutup. Jadi mungkin Bu Sari menutup dulu. Ikan menutup nak engke neng udah diskusi. Oh gitu. Diskusi tutup ke Bu Sari. Sambil closing. Terus tutup si Bapak. Pak Dadan. Iya, betul. Ayo. Bisa keburu habis yuk. Ayo, Bu, siap. Ayo. Terima kasih Bu Sari yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa. Barangkali dari Bapak dan Hebat ada yang penasaran dari pemaparan yang sudah disampaikan oleh Bu Sari tadi. Silahkan boleh mengajukan pertanyaan langsung atau bisa melalui chat. Silakan boleh langsung diaktifkan barangkali. Kalau bisa mengajukan raise hand. Silakan Bapak Ibu Guru Hebat yang mau bertanya tentang hipnoterapi, hipnosis, yang sering kita saksikan. Mic-nya kurang digigit, Pak, Ya, silakan Bapak Ibu. biar kedengeran. Ya, gimana Bu? Mic-nya kurang Saya dekat. ada Pak. Bu Yati Pak. Ya, enggak Bu Yanti. Siap-siap Bu Yan. Ya, Ya. ya. Terima kasih kepada Pak Dadan selaku moderator. Saya ingin menanyakan dari penjelasan narasumber tadi terkait hipnoterapi. Pernah saya perhatikan ada kegiatan hipnoterapi itu ya Bu. Kemudian kenapa ada orang yang memang bisa masuk ya berjalan, tapi ada yang enggak sama sekali, kayak nggak ngaruh gitu Bu ya. Itu kenapa Bu? Dari katakanlah saya pernah dari 10 orang ya sama-sama, tapi ternyata dari sekian itu ada sekitar 3 orang yang memang nggak ngaruh gitu, yang lainnya berjalan sesuai dengan apa yang diinikan gitu. Itu kenapa Bu? Faktor-faktor penyebabnya? Ya. Terima kasih Bu. Bu Sari, mau langsung dijawab? Sebenarnya luar biasa. Ya, saya jawab. Saya coba Ya, jawab aja. monggo. Saya sekali lagi bukan expert, tapi kalau saya melihat apa tadi rumus apa pikiran bawah sadar itu bisa ditembus pada saat seseorang berada dalam taraf tadi ya theta sampai apa tuh alfa. Ya. Antara itu dia masuk pikiran bawah sadarnya dia baru bisa terpengaruh. Berarti orang itu masih dalam keadaan beta. Oh iya. Dalam kondisi dia masih bisa tahu lah, bisa memilih bahwa saya masih sadar gitu, jadi dia masih belum bisa terpengaruh gitu. Karena itu makanya saya merasa bahwa ayolah kita buat sebanyak-banyaknya pikiran positif dalam pikiran bawah sadar kita gitu, karena itu tuh mau nggak mau tuh kita tuh akan ada di situ dan kita cuma bisa memfokuskan ke hal yang itu, yang positif yang kita tanam di bawah pikiran sadar kita gitu. Itu mungkin mudah-mudahan sedikit lagi. Gimana Bu Yanti? Ya mungkin kita kalau ingin begitu harus mengkondisikan diri dulu ya Bu ya, intinya ya. Iya, ya harus mau juga gitu ya dengan rela gitu. Cuman saya di sini sebetulnya bukan menekankan hipnoterapinya, tapi sebetulnya saya itu ingin men-share tentang pikiran Pak Irfandi itu tentang rumus bawah sadar. Misalnya kita saat ini misalnya kita tuh nggak bisa sesuatu nggak bisa berenang misalnya, sudah kita ini masih belum bisa berenang, kita rubah keadaan itu menjadi saya bisa berenang gitu kan, saya bisa berenang. Sudah itu kita kasih afirmasi kepada diri kita kan, saya pasti bisa, saya tidak takut air, saya rajin, saya bisa bangun pagi untuk melakukan olahraga berenang. Seperti itu. Sudah itu kita juga mengimajinasikan pada saat kita bisa berenang itu, aduh kita badannya segar gitu ya, menikmati pemandangan udara yang segar sambil mengayunkan tangan, gaya katak itu sambil bisa berzikir gitu ya. Pokoknya hal-hal yang seperti itu tuh terus kita imajinasikan ya, sampai ada yang kompleks itu kita
kita jadi bagus gitu. Sampai jangan lupa temennya gitu. Ikut les renang, apa gitu. Pasti satu apa yang insya Allah tercapai. Itu semua juga dengan izin Allah ya Bu ya. Itu aja sebetulnya saya tuh ingin apa ya, ke siswa kita pada muda gitu ya, masih muda, ayolah seperti itu gitu, biar kita itu jadi saya kuat gitu ya. Kalau sekarang kan masih aduh, ayolah kita tuh memang lagi yang sebagai tenaga guru dan pengajar gitu kan, memotivasi siswa. Itu aja sih sebetulnya Bu. Niat saya sih bukan mau mencerita tentang apa yang saya nggak kuasai tentang hipnoterapi, tapi cuma tentang ide bagaimana membuat rumusan pikiran bawah sadar. Ya. Terima kasih Bu. Sama-sama Ibu. Sudah diberikan jawaban. Gimana Ibu Yati? Mungkin saya dan mungkin saya yakin nih di antara ibu-ibu bapak sering udah dapat pencapaian yang akhirnya saya sampai ke tahap seperti sekarang gitu kan. Yang dulu saya inginkan sekarang itu sudah ada gitu kan, sudah tercapai. Nah, mungkin secara tidak langsung itu tuh sudah melakukan urusan pikiran bawah sadar gitu. Kalau menurut saya sih seperti itu Bu, ibu bapak. Termasuk ini Bu, maaf, termasuk apa, menghilangkan ketakutan kan, orang ada yang fobia terhadap sesuatu misalnya Bu ya, itu. Ya, itu bisa Bu. Tadinya takut sama tikus misalnya ya. Betul. Saya tidak takut dengan tikus gitu. Jadi afirmasi, tikus itu kan kecil, saya kan badannya besar gitu kan. Jadi dibuat afirmasi kata-kata yang positif yang menguatkan kita bahwa kita berani dengan tikus. Kita tidak takut dengan tikus. Kita aja sampai gambaran-gambaran bahwa kita memang tidak takut dengan tikus. Sampai melakukan action pada saat kita bertemu dengan tikus, apa yang harus kita lakukan itu udah terbayang gitu. Nah, insya Allah gitu. Ya karena saya termasuk yang takut Bu. Takut sama kecoa, Bu, serangga. Saya takut tikus. Makanya saya harus berani menghadapi tikus. Gitu ya. Iya. Ya, terima kasih Bu. Ya, Boleh dipraktekkan nanti Bu Sari, yakin. Biar nanti tidak perspektif kecoa. Ibu bapak mungkin mau share ceritanya, misalnya Ibu Yani ya. Ibu Yani itu kan saya tahu ibu bapak yang lain juga punya prestasi yang luar biasa. Dan saya juga baca tentang Bu Yani itu, mungkin saya pikir Bu Yani perlu ngasih pengalamannya sampai bisa di Filipina 3 tahun gitu ya. Bu Yani jadi seorang mentor apa? Wah, saya bilang itu sesuatu hal yang tidak setiap orang itu bisa mendapatkan kesempatan seperti itu. Bu Yani, mungkin Bu Yani punya pengalaman di balik prestasi yang luar biasa itu. Bu Yani, mangga. Bu Yani tantangan apa ya? Hari. Terima kasih atas waktunya Bu Sari. Boleh kan kita menguak gitu ya misteri di balik prestasi tinggi yang dicapai orang-orang di sekeliling kita ya Pak Daud ya. Boleh Bu. Barangkali itu bisa jadi sebuah terapi sendiri. Terima kasih Bu atas kesempatannya ya. Halo Bu Yani. Saya bisa sampai ke Filipina waktu itu kebetulan. Suaranya masih di mute itu. Oh iya, sorry. Bisa nih sendiri dah. Kayaknya Bu Yanina lagi ke air kayaknya. Ada ini. Bu Yan, ada nggak? Halo, assalamualaikum. Ada. Lagi ke air. Salam juga. Tadi saya nggak terlalu menyimak, gimana Bu? Pengalaman Bu Yani yang waktu di Filipina. Oh gitu. Pengalamannya cukup berkesan ya Bapak Ibu, karena memang saya juga tidak menyangka ya kalau seandainya saya itu dinyatakan lulus waktu itu ya, karena memang pesertanya kan seluruh Indonesia Bapak Ibu ya. Yang pertama mungkin saya alhamdulillahnya itu diberikan kesempatan dapat informasi gitu ya. Nah, informasi untuk mengikuti seleksi
guru Indonesia yang berangkat ke sekolah Indonesia luar negeri ya, ke luar negeri terutama ke Malaysia sama Filipina. Waktu itu saya dapatkan informasinya dari Facebook Bapak Ibu. Dari Ibu Mia, ada yang kenal nggak dengan Bu Mia? Ibu Mia Damayanti. Iya. Nah, jadi saya mendapatkan informasi dari Facebook waktu itu dan saya mencoba gitu untuk mengikuti tantangan tersebut. Walaupun pesertanya memang dari seluruh Indonesia waktu itu ya. Jadi banyak sekali yang ikut, banyak guru-guru hebat yang ikut gitu ya. Tapi ya saya niatkan bismillah aja, saya mencoba gitu. Walaupun saya juga nggak nyangka begitu pengumuman kok saya dinyatakan lulus gitu. Kalau untuk tesnya itu lumayan banyak sih Bapak Ibu ya, karena memang ke luar negeri jadi memang harus kita harus memiliki TOEFL Bapak Ibu. Setiap tahun itu berbeda-beda TOEFL-nya. Waktu saya kalau tidak salah sih tidak nyampe 500 ya, tapi kalau seiring berjalannya waktu kalau saya lihat sih untuk yang tahun-tahun sekarang itu 500 gitu TOEFL-nya. Kebetulan angkatan saya itu Bapak Ibu angkatan terakhir dari PNS. Jadi kalau sekarang setelah angkatan saya itu sampai dengan sekarang itu sudah tidak menerima dari PNS tetapi dari yang non PNS gitu. Dengan alasan mungkin banyak prosedur yang harus ditempuh dan mungkin itu lumayan ribet gitu. Jadi ya bersyukur alhamdulillah itu angkatan saya itu adalah angkatan yang terakhir gitu dari PNS. Kalau yang saya kebetulan hanya 2 negara Bapak Ibu, Malaysia sama Filipina. Tapi setelah saya mengikuti tes dan saya sedang menunggu pengumuman gitu ya, diterima atau tidaknya, setelah itu malah ada seleksi ke luar negeri lagi tetapi dengan lebih banyak negaranya gitu. Ada yang ke Belanda gitu ya, ada yang ke Singapura, kemudian ada yang ke Jeddah, kemudian ada yang ke Moskow gitu ya. Nah waktu itu saya sempat diajak gitu sama temen, Bu Yani ayo ikut lagi gitu. Tapi sebelum ikut ternyata saya sudah dinyatakan lulus gitu ya. Mungkin saya berjodohnya di Filipina waktu itu, walaupun ada kesempatan lain untuk ke negara lain. Mungkin itu saja Bapak Ibu, karena ini mungkin waktunya tinggal sebentar lagi ya Bu Elis ya. Iya. Yang lain barangkali Bapak Ibu. Saya ya, ini ke Bu Yani Mbak nanti di luar jam. Baik, Bu baik. Sari, saya ya Pak, udah dipersilakan nih. Dikit aja. Untuk hipnoterapi itu kan harus ada kata-kata yang ini ya, pilihan katanya yang benar-benar bisa berpengaruh gitu ya terhadap otak manusia. Nah, itu kata-katanya seperti apa Bu? Nanti saya pengen beneran nih ya, ini serius ya, pengen contoh kata-kata itu, kata-kata yang bermakna yang bisa menggiring orang tersebut sehingga terhipnotis. Iya, Ibu, jawaban saya sih simpel ya Bu ya. Sebetulnya saya kan bukan expert gitu ya. Saya itu sebetulnya hanya ingin menyampaikan ide tentang membuat rumus program bawah sadar tentang hipnoterapi, bagaimana biar orang lain hipnotis, misalnya ucapkan kata-kata terus dia jadi pisahan atau melakukan hal yang apalah di luar kendali kita gitu dan keadaan sadar. Nah itu ini memang harus ada pelatihannya Bu, dan pelatihannya juga lumayan jutaan itu datanya gitu. Jadi kalau ingat jadi seorang yang bisa menghipnotis mungkin bisa cari-cari informasi tentang bagaimana mengikuti hipnotis gitu Bu. Mudah-mudahan nggak puas kan jadi cari lagi gitu kan. Oke Bu. Mari kita jadi diri kita lah Bu ya, diri kita sendiri dengan kita gitu, dengan motivasi. Ingat aja satu kalimat dari Albert Einstein, imajinasi mengikuti energi. Energi itu mengikuti imajinasi. Energi mengikuti imajinasi. Jadi kalau kita mengimajinasikan, mungkin seperti tadi Bu Yani, mungkin sebelumnya beliau pernah mengimajinasikan, dan energinya itu mengikuti imajinasi dan akhirnya bisa tercapai tentu saja dengan ridho Allah gitu, ridho Allah gitu.
Iya, Ya, Ibu, Bapak, betul. adik-adiknya kan sangat apa ya, sangat awam. Saya bilang juga pada orang awam. Iya, iya, Bapak. Bagus kok, Bu, bagus. Yang mudah-mudahan bermanfaat itu aja. Enggak, pada Sangat bermanfaat. Gimana, Belis? Iya, Pak. Sudah, Apa Was. yang Bu Sari itu tadi ingin mengajak kita semua bahwa tadi juga saya sudah menyampaikan bahwa ini kan sampaikan hanya 30 menit 40 menit ini harus stop tersendiri untuk nonton. Iya, Karena saya lihat juga agak berbeda antara hipnoterapi dengan hipnotis gitu ya. Kadang-kadang kita sering menyamakan antara hipnoterapi dengan proses bangun, padahal itu sesuatu hal yang berbeda. Nah, barangkali Bapak Ibu kalau tidak ada yang bertanya, karena sebetulnya masih banyak yang tidak, karena waktu jualah yang batas kita semua. Mudah-mudahan nanti saya angkat materi ini dijelaskan ketika berikutnya atau pada kesempatan khusus. Nah, karena saya yakin ini adalah materi yang sangat luar biasa, Pak, bisa aplikasikan di kelas-kelas kita di pelajaran kita. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, dan terutama kepada Sari yang sangat luar biasa sebagai seorang expert. Tapi saya yakin ini sebagai seorang expert. Terima kasih Sari, Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di acara kita malam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan sebelum saya menutup acara ini, saya persilakan dulu kepada Sari untuk memberikan kata-kata penutup dari pemaparan materi terakhir. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Daud untuk memberikan saya yang kegiatan karena ini. Jadi marilah kita masukkan sebanyak-banyaknya pikiran positif ke dalam pikiran bawah sadar kita, dan kemudian kita fokus kepada hal yang baik, pikiran yang baik, berkata baik, hati yang baik. Mudah-mudahan kita mau menjadi orang yang baik. Itu saja, jangan lupa energi mengikuti imajinasi. Demikian Ibu Bapak, terima kasih. Selamat membuat kehidupan kita lebih baik dengan pikiran-pikiran yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya luar biasa. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi di acara pada malam hari ini. Dan saya kembalikan kembali kepada host kita, Yeri Ratna yang sekarang hadir. Saja, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dadan. Terima kasih Ibu Sari yang sudah memaparkan materinya dan sudah memberikan kesimpulannya dari apa yang sudah dipaparkan. Terima kasih Pak Dadan juga untuk yang sudah memandu acara kelompok 1 PKO 15 ini. Terima kasih Ibu Elis Zubaida Ya, yang sudah hadir dalam acara kita. Mudah-mudahan kita bisa mengambil apa yang bisa menjadi lebih baik untuk kita semua. Itu saja yang bisa kami tampilkan untuk hari ini. Kita tutup saja acaranya. Yang belum isi presensi, monggo untuk bisa mengisi presensi sudah di-share di kolom chatting ya, kolom chat. Yang belum isi, monggo diisi dulu. Karena waktunya kita terbatas, jadi kita tidak begitu lama ya Bu untuk berada di room Webex ini. Terima kasih banyak Ibu Elis yang sudah memandu kami dari kelompok 1 ya, kami bisa tampil. Terima kasih banyak Bu. sama-sama. Saya tutup saja dengan bacaan Fakdara.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai. Bu Yani udah ya? Sip, stop my video Cina. Bu Yani berarti udah nih, udah direkam.